Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Lisna Oktaviani dengan NIM A1D125147 bersama rekan saya. Saya Giananda Fadilah dengan NIM A1D125062. Saya Nala Agnia dengan NIM A1D125152. Baiklah, di sini kita akan belajar berdiskusi mengenai materi bab 4, yaitu strategi implementasi filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar. Sekian videonya. Selamat menyaksikan. Masuk lagi ya. Michael. Ayo. Mas Melda. Mas Umut. Melda. Siapa dulu Gary? Langsung aja ya. Pada bab 4 dengan tajuk strategi implementasi filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar, berdasarkan sumber dari buku, ada beberapa poin. Dari bab 4 ini merupakan jantung operasional yang menerjemahkan landasan filosofis jadi strategi implementasi yang nyata di jenjang sekolah dasar. Fokus utamanya bagaimana nilai-nilai seperti jujur, amanah, dan adil tidak hanya berhenti sebagai slogan semata, melainkan menjadi habitus kebajikan yang terukur atau kebiasaan yang terukur melalui desain kurikulum dan manajemen sekolah. Ada 3 pilar utama dalam implementasi ini. Strategi ini dipandu oleh 3 prinsip operasional. Yang pertama ada integrasi ilmu dan iman, menolak pengelompokan antara ilmu umum dan agama, dan nilai tauhid diintegrasikan secara alami dalam materi seperti halnya matematika dan IPA. Lalu ada juga pilar kedua, itu keteladanan atau disebut uswah hasanah. Guru ini diposisikan sebagai teks hidup di mana mikro perilaku harian seperti tepat waktu dan mengakui kesalahan menjadi instrumen pedagogik yang utama. Lalu yang ketiga ini ada penjenjangan bertahap atau tadarruj, yang dimana dia memastikan materi diajarkan sesuai dengan kesiapan kognitif anak dari pembentukan fitrah di kelas rendah hingga tanggung jawab sosial di kelas tinggi. Habis ini. Kalau yang kedua ada implementasi berbasis tahap perkembangan. Di bab ini membagi fokus implementasi menjadi 3 bagian tergantung kelasnya. Yang pertama ada kelas 1-2 dengan fokus fitrah, yaitu dia menanamkan rasa kagum kepada Tuhan dan pembiasaan dasar seperti jujur dalam berhitung dan merapikan alat-alat tulisnya. Lalu pada kelas 3 dan 4 dia ini fokus pada akal, membangun literasi epistemik, melatih siswa untuk bertanya dengan sopan, melakukan tabayin atau berbaik sangka atau verifikasi sumber, dan melakukan pemeriksaan mandiri. Lalu pada bagian ketiga ada pada kelas 5-6 dengan fokus karakter dan tanggung jawab, dengan cara menerapkan proyek akuntabilitas nyata seperti mini pasar jujur yang melibatkan pencatatan kas, audit silang antar kelompok, dan presentasi temuan secara transparan. Lalu ada juga pada subbab 3 yaitu ekologi integrasi, di mana sinergi 3 poros keberhasilan strategi ini bergantung pada sinergi antara 3 aktor utama, yaitu guru, sekolah, maupun orang tua. Guru bertindak sebagai pengorganisasi pembelajaran yang menyediakan tugas berbukti, misalnya buku kas kelas, catatan rujukan, ataupun data lainnya. Lalu pada lingkungan sekolah, dia menyediakan infrastruktur pendukung seperti SOP sarana, dashboard data terbuka, dan kanal pelaporan aman atau kotak amanah untuk melaporkan ketidakadilan secara anonim. Lalu ada aktor yang ketiga yaitu orang tua, yang dimana dia memperpanjang kebiasaan nilai di rumah melalui parent brief dan lembar kontrol rumah yang selaras dengan program sekolah. Jadi di bab 4 ini menegaskan bahwa integritas adalah hasil dari
desain kelembagaan dan arsitek nilai dengan menerapkan siklus implementasi 6-8 minggu yang teratur meliputi sosialisasi publik, audit silang, hingga modernisasi antar guru sekolah maupun guru sekolah dasar dapat menjadi lingkungan yang subur bagi lahirnya generasi yang peka terhadap korupsi serta telah terbiasa dengan transparansi dan akuntabilitas sejak dini. Itu saja dari pemaparan saya. Apakah teman-teman lain ada yang mau memaparkan lagi? Baik, saya ingin memaparkan lagi terkait materi bab 4 ini mengenai strategi implementasi filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar. Nah, pada bab 4 menegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, ia harus menjelma menjadi praktik nyata yang terukur di ruang kelas. 3 prinsip utama yang menjadi kompas implementasi adalah integrasi ilmu dan iman, keteladanan atau uswasana, dan penjenjangan bertahap atau tadurui. Ketiganya saling menopang. Integrasi memberi arah normatif, keteladanan menghadirkan model yang kasat mata, dan tadaruj itu memastikan proses berjalan sesuai kesiapan perkembangan anak. Selanjutnya itu yang paling menonjol pada pembahasan dari bab ini adalah penekanannya bahwa integrasi itu harus diinstitusikan melalui prosedur, bukan diserahkan pada niat semata. Nilai kejujuran, yaitu sidik, amanah, dan keadilan itu adalah adil, bukan sekedar slogan moral, melainkan diwujudkan dalam afterfact nyata, log data, buku kas kelas, kartu peminjaman alat, percek, dan pabrik proses produk. Ketika prosedur ini berjalan konsisten, kelas berubah menjadi ekologi integritas yang dapat diaudit. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memaparkan lagi terkait materi bab 4? Ya. Saya Berarti akan penjenjangan kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya itu penjenjangan kelas 1 sampai 6. Ini dirancang secara spiral, yaitu kelas 1 sampai 2 membangun kebiasaan dasar dan rasa kagum kepada Allah. Kelas 3 sampai 4 yaitu mengembangkan literasi epistemik dan tanggung jawab berbagi. Selanjutnya yaitu untuk kelas 5 dan 6 menguatkan akuntabilitas sosial melalui proyek bernilai publik seperti mini pasar jujur. Setiap jenjang memiliki bukti minimum yang semakin kompleks sehingga pertumbuhan karakter tidak diasumsikan melainkan terdokumentasi. Ekologi integritas hanya berhasil bila melibatkan 3 pilar sekaligus, yaitu guru sebagai teladan, dan arsitek pembelajaran. Selanjutnya itu sekolah sebagai pengelola tata kelola data dan SOP sarana, serta orang tua yang memperpanjang kebiasaan di rumah. Sinergi ketiganya dalam siklus 6-8 minggu dengan moderasi antar guru, dashboard bulanan, dan parent drive menjadikan pendidikan karakter bukan proyek sesaat melainkan budaya hidup yang mengakar. Secara keseluruhan, bab 4 mengajarkan bahwa karakter tidak tumbuh dari ceramah, melainkan dari desain, dari prosedur yang adil, jejak bukti yang dapat diperiksa, dan keteladanan yang konsisten setiap hari. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan atau materinya sudah cukup jelas, Cukup jelas. kita belum ada buat video perkenalan penutup. Berarti ini
filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Tulisan sama yang ini pun dong. Jam sekitar nanti 50 menitan. Nah, di bab 1 ini kan kita membahas mengenai landasan filsafat pendidikan menurut agama Islam nih. Salah. Foto dekat dong. Itu apa? Gak tahu. Anjir, Masih berekam tuh. masa ya? Coba nengok nanti mau sayang buka. Kayaknya nggak bisa yang pertama nih pembukaan nih. Apa ini? Nggak bisa. Apa lah? Ngulang. Enggak sih. Buat ngapa tadi? Apa? Siapin aku dulu. Catat dulu adik, kita ngomong-ngomong kayak sudah catat nih. Jadi kita ngomong gini sesuai catatan, tapi udah tuh kita datang ke buku coba-coba gitu ngapa. Berarti itu cut dulu. Gak apa-apa deh sih. Enggak apa. Gak apa-apa. Itu udah 2 menit kan kita ngomong aja. Kan kita Namanya juga belajar. nanti apa itu aku bisa cut.
itu tetap merekam ya? Tetap merekam.
Kayak manis banget. Bentar. Iya benar. Dikit lagi Kak deh. Mana WA? Lanjut pakai HP enggak? Apa pakai HP? Oh di WA ya. Udah ya. Balik nih. Kamu bagian mana ya? Yang ini, yang satu titik ini. Satu titik ini.
Ini dari bab 1 sampai dari bab 1 semuanya. Enggak, ini cuma satu. 1,2 ketemu itu. Nanti aku itu kok gimana? Jadi satu bab 1. Kayaknya waktu jelasin nanti bakalan banyak ya waktunya. Sini.
Iya udah. Berarti ini langsung dijelasin. Itu ada nanggapan. Pada bab pertama ini kan kita ini mengenai materi landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam kan. Nah, di sini nih dijelaskan bahwa bab ini tuh membuka landasan bagi seluruh rancangan pada bab berikutnya. Nah, terus di dalam buku ini di sini kita dijelaskan mengenai apa tuh ajaran Islam, mengenai adab, perilaku, akal gitu kan. Jadi tuh di sini juga diterangkan tuh ada poinnya tuh berupa hakikat manusia. Nah, pada hakikat manusia ini kan dijelaskan kan ada dua peran utama atau dua peros utama pada hakikat manusia ini. Nah, yaitu fitrah, yang dimana di fitrah itu kan di situ tuh dijelaskan ada kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara. Nah, terus juga dijelaskan tentang dasar pada Quran surah Ar-Rum, yang dimana di situ pada surah ayat 30 ya. Itu terus yang ketiga ada implikasi pendidikan, yang dimana itu harus mengarahkan, bukan sekedar mengisi pengetahuan. Nah, terus di sini juga dibahas mengenai fitrah. Nah, menurut Ibnu Katsir di sini dia menjelaskan bahwa fitrah adalah kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara melalui pendidikan yang beradab. Nah, terus fitrah juga bisa disebut dengan kesiapan berupa kayak lingkungan belajar penentu, terus tuh ada pola interaksi, terus tuh bahasa guru, tata kelas, terus di sini juga dapat menguatkan atau mengumpulkan potensi itu. Nah, konsep daripada khalifah itu sendiri yaitu sebagai pelatih agensi, anak yang diberi ruang memilih cara belajar, tetapi setiap pilihan wajib dipertanggungjawabkan dengan alasan dan bukti. Dengan begitu, kebebasan tidak menjadi alibi atau suka-suka, melainkan taklif atau pertanggungjawaban. Nah, terus di sini juga dijelaskan ya lagi menurut Ibnu Katsir, terus tuh khalifah itu tuh ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya. Nah, terus untuk memakmurkan bumi dengan keadilan menurut Al-Tabari. Nah, makanya meliputi generasi yang saling menggantikan dalam memiliki amanah. Quraisy Shihab menekankan ke pengurusan etis terhadap alam dan kehidupan sosial. Nah, menurut pandangan teman-teman sekalian mengenai materi ini tuh apa sih menurut teman-teman mengenai hakikat manusia ini, yang dimana di sini dijelaskan mengenai kayak
perilaku, akhlak, terus tuh kayak kebiasaan. Menurut tanggapan dari Gea ataupun Laila itu gimana sih tentang hakikat manusia ini? Ada yang bisa nggak nambahin atau menurut pendapat kalian tentang hakikat manusia? Ya, Tadi Risna ada bilang khalifah ya? Khalifah tuh siapa? Tadi katanya sampai keturunan Adam. keturunan Adam. Ya. Khalifah. Maksudnya tuh khalifah tuh yang arah gimana? Arah ke Nabi Adam tuh. Di sini tuh disebut bahwa khalifah itu menurut ya Itu di bukunya. iya di bukunya. Menurut Ibnu Katsir, khalifah atau ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya untuk memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut Al-Tabari, maknanya itu meliputi generasi yang saling menggantikan dalam memikul amanah. Fitrah dan khalifah ini juga memberi arah bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti pada pengisian pengetahuan, melainkan harus menata kehendak dan laku agar sejalan dengan tujuan penciptaan. Khalifah itu kan bukan keturunan Adam, beda sih. Keturunan Adam. Manusia kan bisa dibilang khalifah. Bisa jadi, bisa. Berarti bisa disebut dengan khalifah itu kayak keturunan Adam ya kan? Menurut kalian? Kalau keturunan Adam berarti Siti Hawa juga termasuk khalifah kan? Kalau berarti mereka itu kan sama-sama turun ke bumi kan? Tapi ada yang bilang khalifah tuh manusia. Bukan, berarti kalau manusia tuh selain keturunan Adam, Siti Hawa mungkin juga bisa gak sih? Siti Hawa. Khalifah itu bukannya yang menyebarkan agama gitu? Iya, Tapi di sini pemimpin. khalifah itu dijelaskan kayak kayak orang yang ini nggak sih, yang kayak dia tuh menyebarkan kayak ajaran-ajaran agama gitu kan. Kayak dia tuh seseorang yang diutus gitu kan, kayak untuk menyebarkan agama-agama kayak akhlak, perilaku, tingkah laku. Berarti Nabi Adam itu ya. Berarti tidak sembarang orang ya jadi khalifah. Tapi di sini juga ditujuin kalau misalnya khalifah itu ditunjukkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam? Kepada Adam. Berarti Nabi Adam doang berarti? Tapi katanya pernah jadi khalifah, berarti semua manusia ini bisa jadi khalifah berarti? Tapi di sini keterangannya khalifah ditujukan kepada Adam.
Itu mungkin dalam konteksnya mungkin satu itu cuman Adam. Ya, Jadi khalifah itu bisa aja di sini juga dijelaskan kepada Adam dan keturunannya. Berarti kalau keturunannya berarti nggak cuma Adam doang ya? Iya. Berarti bisa juga. Ada yang lanjut ke materi selanjutnya? Nah, ini tentang 1.2 yaitu hakikat ilmu. Nah, seringkali nih kita tuh melihat pendidikan itu cuma soal transfer data, transfer materi dari buku ke otak siswa sebagai cahaya. Kenapa cahaya? Karena fungsinya adalah menuntut manusia supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, 1.2 hakikat ilmu jelaskan bahwa ilmu ini tidak datang dari satu pintu saja, tetapi hasil ngobrol atau dialog antar 3 hal, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu itu adalah kompasnya, akal itu mesinnya yang mengolah dan menimbang, dan pengalaman itu sebagai laboratoriumnya, tempat kita mengaji apakah ilmu itu nyata atau bermanfaat. Jadi kalau ada yang bilang ilmu agama dan ilmu umum itu harus dipisah, menurut bab ini itu keliru. Justru menyatukan keduanya adalah keharusan. Coba kita lihat wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra atau bacalah. Tetapi ingat ada sambungannya, Bismi Rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Menurut Tadris Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab, ini adalah belajar itu adalah hal yang harus punya landasan spiritual atau tauhid. Lalu ada kalimat alamil bil qalam, yaitu mengajar dengan pena. Ini dahsyat sekali karena pena adalah simbol pencatatan dan pilar peradaban. Apakah ada yang ingin menambahkan atau sedikit bingung dengan 1.2 yang saya jabarkan? Berarti pada materi yang udah disampaikan sama Naila tadi tentang hakikat ilmu, berarti di dalam buku ini tuh nggak cuma mengajarkan tentang ilmu-ilmu kayak misalnya kayak sikap, kayak perilaku kita gitu kan, berilmu bagaimana, tapi juga kayak unsur kayak ini nggak sih, kayak udah diajarkan dari contohnya yang disebut tadi dari Iqra tadi kan. Salah. Iya. Ilmu itu mencakup semuanya, hampir semuanya. Iya, di sini juga bukunya menerangkan kayak semua ilmu itu mencakup semuanya. Nah, ilmu itu kita bisa tahu hukum, kita bisa tahu segalanya. Sekian pembahasan dari kelompok 2 mengenai bab 4, yaitu strategi implementasi filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.